Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. 4. Betapa besar kesedihan orang-orang yang mengikuti hal lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan pencurahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. 6. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusaka-pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Selanjutnya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. 10. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan hidupku. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan silakan duduk. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu piala berkat dari kubur yang kosong. Piala berkat dari kubur yang kosong. Ayatnya di ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudaraku, kalau minggu lalu kita belajar tentang Yesus yang lahir dalam peristiwa Natal. Minggu lalu kita ambil dari Mazmur yang sama, Mazmur yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Hari ini kita belajar juga ayat-ayat yang bersifat nubuatan, firman mesianik. Jadi Mazmur yang di dalamnya menubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus. Kalau minggu lalu kita belajar tentang nubuatan yang digenapi dalam kelahiran Yesus, hari ini kita belajar dari pasal 16 ini, satu nubuatan dari apa yang kita baca ini mengenai pengorbanan Yesus. Tepat di saat hari ini kita sedang merayakan kematian dan kebangkitan Yesus, dan kita lakukan dalam perjamuan kudus setelah ibadah, dalam ibadah akhir nanti. Saudaraku, di dalam ayat 5 tadi dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah
yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, piala, kalau ini sama dengan cawan. Cawan atau piala itu tempat untuk minum pada zaman itu. Jadi piala atau cawan itu adalah tempat untuk minum. Kalau sekarang gelas atau cangkir. Di dalam Alkitab ada dua pengertian mengenai cawan atau piala. Pengertian yang pertama itu banyak ayatnya, tapi salah satunya kita ambil dari Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pengertian piala atau cawan yang pertama ini adalah cawan atau piala berkat. Dan kita tahu Mazmur 23 ini tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Dalam segala situasi dan kondisi selalu ada berkat Tuhan selama disertai oleh Tuhan. Cawan atau piala yang kedua itu menunjuk kepada cawan murka Tuhan. Itu ada di Yeremia pasal 25 ayat 15 sampai 16. Banyak ayat yang, tapi kita ambil satu ayat itu saja, dua ayat itu saja dari Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara mereka. Ada piala berkat, ada piala amarah Tuhan, murka Tuhan. Ada cawan yang berisi berkat-berkat Tuhan, ada cawan yang berisi murka Tuhan. Lalu apa pengertian cawan atau piala? Piala ini melambangkan atau berarti nasib seseorang atau bagian yang dimiliki oleh seseorang. Nasibnya, bagiannya menerima cawan berkat atau menerima cawan murka Tuhan. Cawan berkat kalau sesuai dengan perikop Mazmur 23 secara keseluruhan itu tentang gembala yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita hidup dekat dengan sang gembala agung kita, akan menerima cawan berkat. Tapi cawan murka Allah seperti yang dituliskan dalam Yeremia 25 tadi, itu ditujukan untuk orang-orang yang selalu memberontak dan tidak mau dengar-dengaran, tidak mau taat kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan amarahnya, cawan murka Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia tadi,
ambillah dari tanganku piala atau cawan yang berisi anggur kehangatan amarah ini. Karena bangsa-bangsa sudah menistakan Tuhan, melawan Tuhan dan umatnya. Ada 2 piala, ada 2 cawan, satu berisi berkat, satu berisi murka Allah. Mau pilih yang mana? Atau kita hari ini sedang dalam posisi yang mana? Nasib hidup kita, bagian hidup kita hari ini yang mana? Cawan yang mana yang kita rindukan? Itu terjadi dalam hidup kita. Di Taman Getsemani, Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Matius 26 ayat 39. Yesus berkata di Taman Getsemani ketika berdoa, bolak-balik 3 kali mencari muridnya, tidakkah engkau sanggup bertahan denganku 1 jam saja? Dan Yesus berdoa dalam kalimat yang sama, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Cawan apa yang dimaksud oleh Yesus? Itu adalah cawan penderitaan yang ditanggung oleh Yesus. Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah cawan penderitaan yang harus diterima oleh Yesus untuk menggantikan setiap kita yang percaya Yesus tidak akan lagi mengalami hukuman cawan murka Allah. Karena cawan murka Allah itu yang seharusnya kita terima sebagai pendosa, itu digantikan oleh Yesus, diterima oleh Yesus. Itu adalah cawan penderitaan yang begitu luar biasa. Sampai Yesus sendiri pun di dalam doanya menyatakan, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini menunjukkan bahwa cawan penderitaan murka Allah karena dosa ini sangat-sangat berat. Ini sangat-sangat mengerikan. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus rela menderita, meminum cawan murka Allah ini sampai mati di atas kayu salib. Bukan karena Yesus berdosa, tetapi karena menggantikan setiap kita yang percaya kepadanya. Segala dosa dan pelanggaran kita ditanggung oleh Yesus. Hari ini di hadapan kita semuanya ada roti dan anggur. Tapi roti dan anggur yang ada di depan kita ini berbeda dengan cawan yang diterima oleh Yesus. Kalau Yesus menerima cawan murka Allah karena menggantikan kita yang berdosa sebagai korban pengganti setiap kita yang percaya. Perjamuan yang di depan kita ini bukan cawan
murka Allah. Tapi ini adalah cawan kemurahan Tuhan, cawan kehidupan. Cawan murka Allah sudah diterima oleh Yesus, dan Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian itu. Yesus sudah lunas membayar semua dosa dan akibatnya yang ditimbulkan oleh dosa di atas kayu salib. Yesus mati, pada hari ketiga bangkit, hidup. Dan sekarang kita memperingati dalam perjamuan kudus. Ya. Maka dalam Mazmur 16 ini kita bersama-sama akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan cawan berkat dari kubur yang kosong. Dikatakan tadi di dalam ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau Tuhan adalah bagianku dan warisanku. Engkau adalah bagianku, warisanku dan pialaku. Ini pernyataan jujur Daud. Harta yang paling berharga bagi Daud bukan posisinya sebagai raja, bukan posisinya yang punya kedudukan yang sangat terhormat karena sudah banyak mengalahkan Goliat dan banyak tentara musuh. Harta yang sangat berharga bagi Daud bukan juga harta benda yang melimpah, tapi harta yang sangat berharga bagi Daud adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah bagianku, warisanku dan pialaku. Karena Tuhanlah sumber segala yang Dia punya secara materi. Daud tahu betul inilah yang paling penting dan paling berharga. Harus memiliki Tuhan sebagai yang paling berharga. Disebut warisan. Warisan itu kan sangat berharga. Maka Tuhan itu adalah harta yang paling berharga milik Daud. Maka Daud tidak mau tunduk kepada siapapun. Daud tidak mau tunduk kepada musuh-musuhnya. Daud tidak mau tunduk kepada hal-hal yang sifatnya materi. Daud hanya mau tunduk kepada Tuhan. Daud tidak mau tunduk kepada sesembahan lain. Kalau kita ingat, karena ini adalah kitab nubuat mesianik yang menunjuk kepada karya Yesus. Yesus juga tidak mau tunduk kepada cobaan iblis. 3 kali iblis menggoda, mencobai. Tapi Yesus tidak mau tunduk kepada apa maunya iblis. Karena Yesus tahu misinya ke dunia adalah melakukan kehendak Bapa. Dia hanya taat dan tunduk kepada Bapa. Ya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yaitu Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan
kemiskinannya. Oleh kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus, Yesus rela menjadi miskin. Maksudnya apa? Maksudnya, Yesus itu adalah Allah sejati yang bertahta di surga. Tapi dia mau mengosongkan dirinya, tidak menganggap bahwa dirinya itu pribadi yang penuh kemuliaan. Dia tidak memandang dirinya itu penuh kuasa, tapi mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, bahkan dalam keadaan menjadi seorang hamba, sampai lahirnya pun di kandang di Betlehem, dan sampai mati di atas kayu salib. Yesus dari kemuliaan, hormat, kekayaan yang melimpah, rela turun ke dalam dunia menjadi seorang hamba. Itu yang dimaksud di dalam 2 Korintus tadi. Iya, oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Ia kuasa, ia punya segala-galanya. Tapi Yesus mau turun ke dunia dalam wujud manusia, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengan Yesus yang datang ke dunia, merendahkan diri, mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan, tapi mau tinggalkan semua kemuliaan itu, datang ke dunia dengan satu misi yang spesial, saudara. Mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Saudara dan saya itu orang berdosa. Saudara dan saya sebagai orang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan, dengan rekadaya sendiri, dengan upaya sendiri. Tidak bisa menyelamatkan diri. Itu sebabnya perlunya Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, menggantikan hukuman cawan murka Allah sampai mati di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya yang percaya Yesus, tidak akan menerima cawan murka Allah, tetapi akan terima cawan keselamatan, cawan anugerah, cawan berkat Tuhan. Haleluya. Yesus waktu di atas kayu salib juga berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara bisa bayangkan kalau Pak Presiden kita itu kan punya tentara, punya pengawal, dan tentaranya, pengawalnya itu orang pilihan, orang hebat-hebat, saudara. Dan punya fasilitas negara yang luar biasa. Tapi kalau misalkan Pak Presiden kita itu sedang turun ke bawah, tidak mau dikawal, tidak mau menggunakan semua fasilitas negara, saudara bisa bayangkan? Lalu merendahkan diri dengan pakaian seadanya, bukan pakaian kepresidenan, tapi pakaian seadanya. Sudah bisa bayangkan? Kira-kira apakah ada orang yang mengenalnya? Saudara yang biasa nonton drakor atau drama pendek, saudara kan ceritanya sebenarnya ya itu saja. Hanya versinya aja yang beda-beda. Siapa yang suka? Ceritanya seperti itu aja. Ada orang yang berkuasa, dewa dan sebagainya, turun ke dunia, lalu menjadi gembel, menjadi orang miskin, kan gitu. Kekuatannya hilang, dia betul-betul miskin. Lalu dihina oleh banyak orang, bahkan disiksa, ditangkap.
Saudara, Yesus alami seperti itu. Semua kemuliaannya, fasilitasnya, bahkan kekuatannya yang maha dahsyat itu tidak mau pakai. Sehingga apa? Ketika dia ditangkap, dianiaya sampai mati di kayu salib, betul-betul dia mengalami siksaan seperti manusia biasa yang disiksa. Ketika saudara dicubit, anak-anak yang dicubit mamanya kan kecil, cubitannya cubit, sakit loh ya, sakit. Yesus juga ngalami hal seperti itu. Kalau dicambuk, Yesus juga ngalami sakitnya seperti manusia biasa menerima cambukan. Ketika Yesus dibogem, dimahkotai dengan mahkota duri, Yesus juga ngalami penderitaan betul-betul sebagai manusia biasa. Ketika Yesus disalibkan, betul-betul Yesus ngalami sebagai manusia biasa. Karena semua kuasanya, kedahsyatannya, kesaktiannya itu ditinggalkan. Bahkan ketika para murid mencoba membela Yesus ketika ditangkap di Getsemani, Yesus berkata, kok emangnya aku tidak bisa memanggil bala bantuan malaikat di surga sehingga kamu membela aku seperti itu. Yesus bisa memanggil malaikat di surga untuk melawan orang-orang yang mau nangkep, tapi Yesus tidak mau loh. Sampai dia betul-betul ditangkap, disiksa, menderita sampai mati dan kayu salib. Sehingga pada akhirnya Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Betul-betul dia melepaskan dirinya, terpisah dengan Allah Bapa, dan dia betul-betul hanya bersifat daging yang betul-betul mengalami bagaimana manusia mengalami penderitaan itu. Sehingga apa? Semua derita, kesakitan manusia, Yesus betul-betul alami. Air matamu, jeritan hatimu, Yesus ngalami. Karena Yesus datang ke dunia dengan misi menggantikan cawan murka Allah yang seharusnya kita terima. Maka dalam setiap penderitaan, rasa sakitmu, pedih hatimu oleh sebab masalah apapun, jangan berkecil hati. Yesus turut menanggungnya. Sehingga apa? Kenapa Yesus melakukan itu semua? Karena seperti dalam 2 Korintus tadi, Yesus kaya, rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Penjabarannya lagi masuk dalam penderitaan ini supaya kita yang berdosa, oleh karena penderitaan Yesus yang menggantikan semua hukuman dosa akibat dosa itu, kita menerima cawan anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, kalau kita bisa memaknai, mengerti makna perjamuan ini dihubungkan dengan pengorbanan Yesus, maka kita akan bisa berkata seperti Daud, Engkau adalah bagianku, warisanku, dan pialaku. Engkau adalah hartaku yang paling berharga ya Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Apa yang kumiliki hari ini adalah karena anugerah-Mu. Pekerjaanku, usahaku, kekayaanku, jabatanku, rumah tanggaku, ini semua karena Engkau yang memberikan. Dan Engkaulah harta sesungguhnya yang ku miliki. Kita akan bisa sepakat seperti apa yang Daud katakan ketika kita betul-betul memahami tentang
pengorbanan Yesus ini. Saat kita memegang anggur dan roti perjamuan, saudara, sebenarnya setiap kali kita melakukan perjamuan, kita akan perjamuan sebulan sekali ya. Ada yang setiap minggu melakukan perjamuan. Ya, terserah, karena tidak ada aturan yang baku. Tuhan juga tidak perintahkan berapa kali dalam seminggu kita melakukannya, berapa kali dalam sebulan kita melakukannya sebagai umat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi ingat, setiap kali kita memegang roti dan anggur perjamuan, kita sebenarnya sedang memegang bukti warisan yang sangat berharga dari Tuhan untuk kita. Kita tidak lagi mewarisi dosa, karena semua dosa dan akibat dosa sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tapi kita mewarisi Tuhan sendiri sebagai harta milik kita yang paling berharga. Maka setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan firman Tuhan Yesus langsung berkata, jadikan ini peringatan akan aku. Apa yang harus kita ingat dari Yesus? Bahwa hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tercurah di atas kayu salib. Dan setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan, dan seharusnya kita berkata, inilah warisanku dari Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, hartaku yang paling berharga. Setiap kali kita mengambil bagian, memegang roti dan anggur, ingat, engkau punyanya Tuhan, dan Tuhan itu milikmu. Setiap kali kita pegang itu roti dan anggur perjamuan, ingat pengorbanan Yesus. Dia miskin, dia menderita supaya engkau jadi kaya. Dia menderita supaya engkau mengalami pembebasan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Hal selanjutnya, dalam Mazmur 9 ayat 10 ya. Mazmur 16 ayat 9 sampai 10 yang tadi kita baca. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini adalah nubuat yang jelas tentang kebangkitan Yesus. Itu tertulis dengan jelas dalam Kisah Rasul 2 ayat 25. Ayo kita buka Kisah Rasul 2 ayat 25. Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 32 saya bacakan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ayat 29. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Daud itu juga raja, tapi juga nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat terakhir 32, karena itu ia telah melihat ke depan dan berbicara tentang kebangkitan Mesias.
ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jelas. Ayat 9 dan 10 ini menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus setelah disalib, mati, dikuburkan, tidak tetap tinggal dalam kuburan, tetapi dia bangkit. Dalam Kisah Rasul tadi juga menyebutkan, Daud sudah mati, kuburannya masih ada. Lalu kalau begitu, siapa yang dimaksud oleh Daud dalam kitab Mazmur yang kita baca tadi? Mazmur 16 tadi. Ternyata itu menunjuk pada pribadi Yesus. Yesus tidak tetap tinggal di dalam kubur, tapi kubur itu menjadi kosong karena Yesus bangkit mengalahkan kematian, yang membuktikan bahwa Yesus sing ada lawan. Iblis pun dibuat tunduk, iblis pun dikalahkan, kematian pun dikalahkan oleh Yesus. Yesus hidup dan naik ke surga. Dari sana dia akan kembali menjemput kita semua yang percaya. Amin, saudara. Roti yang kita pecahkan melambangkan tubuh Yesus. Tetapi fakta bahwa kita memakannya hari ini membuktikan bahwa dia hidup. Jadi setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan, anggur yang kita minum, roti yang kita makan, ini membuktikan, ini menjadi fakta bahwa Yesus tidak tetap tinggal di dalam kubur alias tetap mati, tetapi Yesus bangkit dan hidup. Itu sebabnya bagi kita yang percaya selalu ada harapan, dan harapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Setiap kita mengambil bagian dalam perjamuan, apapun masalahmu, sebanyak apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, setiap kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita diingatkan, ingat, engkau bersekutu, engkau bersatu dengan Tuhan yang hidup, bukan dengan pribadi yang mati. Yesus hidup, maka ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan, kita bersatu dengan pribadi yang hidup, yang sudah mengalahkan kematian. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya saudara, dalam perjamuan kudus, ya kita juga sering melakukan, saudara. Suasana perjamuan kudus seringkali adalah lagu-lagunya lagu-lagu melo, ya saudara. Lagu-lagu melo, kadang-kadang ada yang sampai menangis, betul? Tidak salah. Ini suasana perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Yesus. Tapi saudara, jangan hanya berhenti di titik itu. Jangan hanya berhenti di titik pengorbanan Yesus saja, sehingga timbul kesedihan yang mendalam. Sama seperti kadang-kadang kalau kita ditinggalkan orang yang kita kasih, ya orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Dalam satu sisi manusiawi, hati kita sedih, menangis, tapi jangan hanya berhenti situ. Karena kita sebagai orang percaya, kematian fisik kita itu sementara. Ketika kita percaya Yesus, sebenarnya itu hanya menjadi sarana, jembatan, supaya kita bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka kalau
kita salah memahami, maka yang ada, baik perjamuan yang adanya cuma sedih, duka cita. Ketika kita tinggalkan orang kita kasih, hanya sedih dan duka cita. Oke, kita bisa memaklumi itu, dan itu bagian dari kebenaran. Tapi ada kebenaran lain yang jauh lebih dahsyat. Apakah itu? Bahwa setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan, betul kita sedang mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kita harus ingat dan melihat ke depan. Yesus tidak tetap tinggal dalam kubur. Orang yang kita kasih itu, yang dikubur itu juga hanya jasadnya saja. Kalau dia beriman percaya Yesus, dia sudah bersama Yesus di Firdaus. Maka untuk apa kita terus-terusan sedih? Maka kita harus sukacita. Puji Tuhan, penderitaan orang yang kukasih secara fisik sudah berakhir. Dia sudah bahagia bersama Yesus di Firdaus. Dalam perjamuan juga begitu. Puji Tuhan, Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menggantikan segala hukuman dosaku. Dan puji Tuhan, aku ingat sekarang melalui perjamuan ini bahwa ada masa depan, kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga, yang sudah hidup mengalahkan kematian. Amin, saudara. Maka hari ini, saudara, mulai hari ini, cara pandang kita terhadap perjamuan kudus, cara pandang kita ketika kita menyikapi saat kita ditinggalkan orang yang kita kasih. Berduka cita itu lumrah, tapi ada yang lebih penting lagi. Kita yang percaya Yesus mendapatkan satu kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga. Maka dalam Mazmur 16 ayat 11 ini dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, ada sukacita yang berlimpah-limpah di balik pengorbanan, kematian, pengorbanan, penderitaan Yesus. Karena Yesus sudah hidup mengalahkan maut. Yesus sudah bangkit kembali mengalahkan maut. Dan kita rayakan, kita peringati dalam perjamuan kudus. Ingat, ya, kalau kita ingat dosa kita, ya, kita berduka. Kalau kita ingat pengorbanan Yesus, ya, kadang-kadang kita bersedih. Tetapi ada yang jauh lebih dahsyat lagi. Yesus sudah bangkit. Kubur itu kosong. Yesus hidup mengalahkan kematian. Dan setiap kita yang percaya Yesus, harapan kita tidak kosong, tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Itu firman Tuhan. Ya. Perjamuan itu adalah perjamuan sukacita, karena kita mendapatkan jaminan kehidupan kekal. Tapi perjamuan juga itu menjadi sarana kehidupan saudara dan saya yang percaya Yesus dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan melalui karya Yesus yang disimbolkan dalam perjamuan kudus. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Tuhan itu Maha Kudus, kita itu pendosa, tetapi melalui percaya kepada pengorbanan Yesus, Yesus sudah menanggung semuanya. Kita diperdamaikan melalui salib Yesus. Kita berdamai. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan melalui darah Yesus. Jalan baru terbuka. Kita bisa duduk bersama. Kita berhadapan muka dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu, menikmati hadirat Tuhan.
Karena apa? Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Yesus yang disimbolkan melalui perjamuan kudus, itu juga mengandung nilai masa depan. Saudara, nanti di surga ada pesta raya. Semua orang kudus berkumpul di surga, menikmati sukacita surgawi. Ya, kalau dalam kitab Wahyu seringkali diistilahkan perkawinan anak domba. Artinya apa? Yesus dan kita sebagai umatnya. Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Kita umat Tuhan digambarkan sebagai mempelai wanita. Kita semua berkumpul di surga, di dalam sukacita surgawi. Dan ketika kita menikmati perjamuan Tuhan, baik setiap minggu atau setiap bulan perjamuan dilakukan, maka setiap kali kita menikmati perjamuan Tuhan, setiap kali kita menikmati tubuh dan darah Yesus yang disimbolkan dengan roti dan anggur, sebenarnya kita sedang mencicipi pesta sukacita surgawi. Ketika kita memegang roti dan anggur, kita sedang mencicipi kemuliaan surgawi, mencicipi nikmatnya kehidupan surgawi. Maka ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memakan roti yang adalah lambang tubuh Yesus, anggur yang melambangkan darah Yesus, kita bersekutu dengan Yesus yang sudah hidup mengalahkan kematian. Kita sedang menikmati satu pesta sukacita, pesta kemenangan di surga. Jadi saudara, sebenarnya inilah manfaat setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Dan Yesus sendiri berkata, setiap kali kamu minumnya, setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Ingat Yesus yang berkorban, dan dampak dari pengorbanan Yesus di kayu salib, kita disuruh mengingat melalui perjamuan ini bahwa hubungan kita dipulihkan dengan Bapa di surga, bahwa kita punya masa depan yang indah di surga, bahwa setiap apapun yang kita alami di bumi ini Tuhan izinkan bisa terjadi. Tapi kita tidak menghadapi dengan kekuatan sendiri sebagai orang kalah, tapi kita akan menghadapi dengan kuasa Yesus yang sudah bangkit. Sebagai penutup saudara, Yesus telah meminum cawan pahit murka Allah, menderita sampai mati di kayu salib. Karena itu cawan yang kita minum, roti dan anggur yang kita nikmati dalam perjamuan ini adalah tanda kehidupan dan sukacita, karena kita sudah bisa berkumpul, berhubungan kembali bersama dengan Allah Bapa di surga. Selama kita hidup di bumi ini, Dia adalah Bapa kita. Dia adalah harta yang kita punya, yang paling berharga. Sebab itu marilah kita, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita lakukan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena maut telah dikalahkan dan kita memiliki warisan, harta yang paling berharga, yang menjamin kehidupan kekal kita, juga menjamin kehidupan kita di bumi ini selalu ada pembelaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Penderitaankah? Kematiankah? Kesakitankah? Aniayakah? Tidak ada. Tapi dalam kesemuanya itu, kita lebih daripada pemenang, karena kita hidup bersama dengan Yesus Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Apapun persoalanmu hari ini, harapanmu tidak akan hilang, karena engkau punya harta yang paling berharga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita